Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah perancangan geometrik jalan. Terutama untuk pertemuan kita yang ke-6, kita akan membahas mengenai atau melanjutkan dari materi tentang alinyemen horizontal. Di alinyemen horizontal ini kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mendesain atau merancang tikungan jalan baik dalam kondisi full circle, spiral, dan terakhir yaitu yang menggunakan tikungan spiral. Nah, sekarang di alinyemen horizontal berikut ini yang pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai di minggu lalu kita sudah membahas mengenai lengkung horizontal, bagaimana cara mendesain sebuah tikungan dengan kondisi yang dipengaruhi oleh kecepatan rencana. Nah, dimana kita tahu lengkung horizontal itu terdiri dari full circle, spiral, dan spiral. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di minggu lalu, dan sekarang kita lanjutkan untuk materi malam ini mengenai pelebaran perkerasan pada lengkung horizontal. Artinya ada nanti beberapa bagian pada tikungan jalan akan ditambah lebarnya. Ke materi yang ketujuhnya yaitu jarak pandangan pada alinyemen horizontal. Nah, ini juga diatur agar pada saat masuk tikungan itu tidak kaget ketemu kendaraan besar yang memakan lajur kendaraan yang berlawanan. Terus yang ke-8 nanti di sini kita akan membahas di buku Pedoman Umum Perencanaan Alinyemen Horizontal ini bagaimana kisi-kisi dalam menentukan desain dari sebuah tikungan, baik terutama pada saat kita mendesain pelebaran ataupun pada saat kita mendesain jarak pandang di alinyemen horizontal. Nah, materi 6, 7, dan 8 ini timbul pada saat kondisi yang terlihat pada gambar seperti ini, di mana ada banyak kendaraan besar yang melintas di jalan arteri, baik di daerah ataupun di perkotaan. Nah, jalan arteri ini kita kenal jalan yang menghubungkan kota provinsi dengan kota provinsi lainnya. Nah, tapi tidak semua jalan yang antar provinsi ini memiliki karakter yang sudah memenuhi standar dari perencanaan geometrik jalan raya yang ada di Indonesia. Nah, sebagai salah satu contoh, seperti kendaraan yang membawa tiang listrik ini dengan panjang bak tandemnya ini lebih kurang 10 meter, sementara tiang listrik yang dibawanya itu panjangnya lebih kurang 12 meter. Alhasil si kendaraan ini memiliki tumpuan beban yang tidak seimbang dengan gardarnya ya. Jadi pada saat memasuki tikungan itu cenderung ban depan ini terangkat-angkat lantaran beban itu lebih didominasi beratnya itu di bagian ekor kendaraan. Nah, alhasil pada saat memasuki tikungan kesulitan pada saat berbelok. Nah, begitu juga dengan kondisi gambar yang kedua. Truk Trinton ini lagi membawa alat berat dengan kapasitas 35 ton. Nah, karena desain tikungan ini terlalu terjal, ini ada namanya koordinasi alinyemen. Artinya alinyemen horizontal dan vertikal itu berada dalam satu tempat. Nah, jadi jalan ini menikung dan menanjak. Nah, di sini kelihatan kendaraan sebesar ini harus bermanuver maju mundur di saat dia menanjak dan di saat posisi menikung. Nah, ini salah satu bentuk perencanaan geometrik yang masih peninggalan zaman Belanda. Lalu ada kondisi di mana jalan arteri juga, ini jalan antar provinsi yang memperlihatkan tikungan dengan kondisi jalan yang rata. Rata yang Bapak maksud di sini adalah elevasi menyamping atau elevasi melintang jalannya itu tidak memiliki super elevasi maksimum. Artinya pada saat kita memasuki area menikung itu jalan biasanya didesain dengan namanya super elevasi. Super elevasi seperti yang dilihat di gambar ini harusnya kan dia miringnya ke bagian dalam, atau di bagian kiri ini akan lebih tinggi ketimbang area yang berada di paling kanan. Nah, dengan kondisi tikungan seperti ini bisa menyebabkan atau menghasilkan
gaya sentrifugal yang besar bagi kendaraan yang berkecepatan tinggi. Nah, terutama untuk kendaraan yang memiliki dimensi yang besar dan dimensi yang lebih tinggi. Terus untuk yang selanjutnya ini adalah kondisi tikungan yang menanjak juga. Nah, tikungan ini dengan sudut yang sangat tajam, artinya dia menanjak lalu menikung dengan kondisi yang terjal. Alhasil jalan ini membuat truk trailer ini sangat kesulitan pada saat melewati tanjakan dan tikungan ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jalan pada saat zaman Belanda itu didesain dengan kondisi kendaraan tidak sepanjang hari ini dan tidak didesain pada saat muatan kendaraan seberat yang kita lihat pada hari ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pelebaran perkerasan pada lengkung horizontal. Nah, di latar belakang bisa kita lihat pada waktu membelok diberi belokan pertama pada waktu membelok yang diberi belokan pertama kalinya hanya roda depan, sehingga lintasan atau lindasan roda belakang cenderung mengalami off tracking. Artinya bagian roda belakang ini berada di posisi area lajur lawan. Nah, yang berada di dalam lajur sendiri itu hanya roda depan. Sementara di bagian over front untuk kendaraan itu, untuk kendaraan besar terutama untuk bis, itu cenderung berada di area paling pinggir dari bagian jalan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa di bagian tikungan itu perlu yang namanya diperlebar. Kedua, dari definisi, jejak lintasan kendaraan tidak lagi berimpit karena roda depan dan roda belakang akan memiliki lintasan yang berbeda. Nah, kurang lebih kondisinya seperti ini. Idealnya kan jejak roda depan dan roda belakang itu harus berada di tempat yang sama. Kalaupun bergeser, pergeserannya pun juga sangat tidak terlalu jauh. Tapi kalau untuk jarak gardar yang sangat jauh, yang untuk bis ini jarak gardarnya 6,2 atau 6,3 meter. Nah, itu biasanya jejak roda depan dan roda belakang itu bisa berselisih sampai dengan 1 meteran. Belum lagi dengan kondisi untuk kendaraan truk trailer itu bisa jauh lebih besar lagi perbedaan jejak roda depan dengan jejak trailernya tadi. Nah, jadi alasan kenapa perlu diperlebar yang ketiga adalah pengemudi mengalami kesukaran dalam mempertahankan lintasan saat melewati tikungan tajam. Nah, terutama untuk berkecepatan tinggi. Nah, jadi kecenderungan pengemudi, kecenderungan setiap jenis kendaraan itu tidak selalu sama posisi lintasan roda depan ataupun roda belakangnya itu berada di jalur yang sudah disediakan. Artinya ketika bis yang pertama ini melintas, katakanlah jejak roda depannya berada di area sini, bisa jadi di kendaraan yang di belakangnya itu posisi roda depannya bisa lebih maju ke depan lagi atau bisa malah ke dalam lagi. Jadi artinya setiap kendaraan itu melintasi tikungan dengan kondisi jejak lintasannya itu tidak pernah sama. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa jalan pada saat posisi menikung itu perlu yang namanya diperlebar. Nah, sebagai gambaran awal, yang mana jalan ini sebetulnya aslinya itu lebarnya cuma 7,5 meter, artinya dari area yang ini sampai ke bagian terluar. Nah, di sini sudah terlihat ada gambaran, ada penambahan aspal baru yang bentuknya lebih baru ketimbang jalan yang udah ada, ditambah lagi dengan sisi luarnya atau bahu jalannya yang diperkeras menggunakan beton. Nah, kalau kondisinya seperti ini memang jalan sudah diperlebar, tapi kita perlu sadari bahwasanya jalan yang ditambal-tambal seperti ini memberikan tingkat kenyamanan yang rendah. Artinya kalau misalkan jalan direncanakan dari awal, kalau pelebarannya direncanakan dari awal, ini akan bisa dibikin lebih semulus jalur utamanya ketimbang jalan yang diperlebar dengan kondisi ditambal-tambal seperti ini. Nah, ini kondisi pelebaran perkerasan pada tikungan. Nah, alasan kenapa jalan itu pada tikungan perlu diperlebar, seperti yang kita lihat dalam kondisi simulasi seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Nah, kendaraan itu terdiri dari beberapa properties, artinya untuk overfrontnya itu dikenal dengan huruf A,
Sementara jarak antar gardarnya itu sebagai P, dan B kecil ini adalah sebagai lebar dari badan kendaraan. Dan untuk BN itu adalah lebar dari lajur jalan atau lebar jalannya. Nah, pada saat kendaraan ini berada di jalur lurus, mungkin ketersediaan badan jalan itu cukup bagi kendaraan sebesar bis ini. Tapi pada saat dia berada di tikungan dan berpas-pasan dengan kendaraan bis dengan ukuran yang sama juga, itu akan menyulitkan satu sama lainnya. Artinya dengan ukuran panjang 11,5 sampai dengan 12 meter yang memiliki jarak gardar 6 meter lebih. Nah, jadi di sini akan ada pengaruh overfront terhadap lajur dari kendaraan lawan yang berlawanan. Maka dari ini perlu yang namanya perlebaran perkerasan di area bagian dalam tikungan seperti yang terlihat pada gambar garis yang menerus ini. Kalau idealnya itu garisnya harusnya seperti garis putus-putus, tapi ini akan mempengaruhi kendaraan pada saat di tikungan, maka perlu diperlebar. Nah, begitu juga dalam kondisi pada tikungan tajam. Nah, setiap kendaraan itu diatur semuanya, baik untuk bis ataupun truk, jarak untuk berbelok oleh sebuah kendaraan besar itu semuanya sudah diatur. Namun kalau di lapangan beda cerita, artinya setiap pengemudi atau setiap driver yang mengendarai bis itu tidak semua memiliki penempatan roda depan dan roda belakangnya itu di titik yang sama. Artinya kita yang merencanakan jalan perlu memperhatikan itu dan perlu memperhitungkan bagaimana dengan perbedaan dari karakter masing-masing driver yang membawa bis di tikungan, tapi semuanya harus tercover dengan geometrik yang sudah kita desain. Nah, jadi di sini ini alasan kenapa di bagian tikungan itu perlu yang namanya pelebaran. Nah, ini salah satu contoh yang sempat viral di tahun 2016. Ini adalah tajuk Enang-Enang yang berada di Provinsi Aceh Tengah. Ini jalan peninggalan Belanda yang menghubungkan antara Aceh pegunungan dengan Aceh bagian pantai. Nah, jalan ini adalah jalan peninggalan Belanda yang sampai hari ini masih dimanfaatkan oleh warga di sana. Tapi dengan kondisi jalur yang benar-benar patah. Artinya untuk kendaraan trinton seperti ini, kalau dia bermanuver di area tikungan bisa terlihat ini kendaraan ini sudah kandas di bagian ekornya, sedangkan barang muatan paling belakangnya itu masih menjuntai di bagian belakang. Dan untuk maju ke depan, moncong kendaraan pun kalau diteruskan itu sudah menabrak pembatas dari jalannya. Nah, ini untuk kendaraan trinton. Sedangkan dengan kondisi tikungan yang sama, sempat kejadian juga pada saat truk tronton mengalami patah as di bagian tikungan. Nah, itu tidak bisa melewatkan untuk kendaraan dengan ukuran yang sama. Artinya kalau terjadi ada permasalahan dengan kendaraan di tikungan, artinya jalan ini benar-benar tertutup. Nah, yang bisa melewati hanyalah kendaraan-kendaraan kecil seperti ini. Nah, sebagaimana kita tahu, jalan raya itu kan infrastruktur yang sangat vital, penggunaannya. Terhalang dalam waktu 1 jam saja sudah berapa juta kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Nah, ini salah satu alasan kenapa perlu adanya desain pelebaran di tikungan itu benar-benar diperhitungkan dari awal. Nah, ini kondisi dengan tempat yang sama. Nah, kalau ini tadi kondisinya menurun dan ini kondisinya rusak. Sekarang yang ketiga gambarnya adalah untuk kendaraan tronton yang mau menanjak ke bagian atas. Nah, itu juga tidak bisa bermanuver sekali putaran. Artinya dia perlu 2 kali putaran atau 3 kali putaran untuk bisa lolos dari satu tikungan ini. Nah, di sini juga bisa terlihat pada saat truk mau menanjak ini kandas, truk dengan ukuran sedang pun juga kesulitan untuk mengambil haluan pada bagian dalam. Oke, sekarang kita lihat dengan kondisi yang berbeda. Nah, ini salah satu bentuk pemanfaatan jalan yang sudah didesain di zaman Belanda masih dimanfaatkan sampai saat ini. Ini adanya di bagian Jawa bagian tengah. Artinya di sini truk tangki Pertamina ini menanjak dalam kondisi slip. Slip ini disebabkan karena
permukaan jalan belum diperbaiki, artinya belum diperkeras secara sempurna. Ini jalan masih jalan lama, karena terlalu sempit akhirnya diperlebar tikungan bagian luarnya. Tapi karena tikungan ini patah yang menyebabkan kendaraan-kendaraan truk tangki yang banji seperti ini juga kesulitan untuk menanjak. Nah, idealnya yang kita tahu jalan itu kan didesain seperti ini. Pada area bagian tikungan, bagian dalamnya itu diperkeras dengan kondisinya kekuatannya sama dengan kondisi pada bagian jalan atau lajur utamanya. Dan di bagian tengahnya ada marka yang mengisyaratkan ini bahaya saling mendahului. Dan yang berwarna putih ini adalah marka untuk pembatas ini bagian terluar dari perkerasan. Nah, begitu juga dengan kondisi jalan melengkung yang panjang kayak full circle itu, bagian dalamnya cenderung itu biasanya langsung diperkeras dari awal jalan ini dibuka. Nah, ini dengan kondisi perkerasan yang di aspal, ini yang perkeras menggunakan beton atau rigid. Sekarang kita lihat elemen pelebaran perkerasan pada tikungan. Di sini ada dua. Yang pertama itu kita kenal dengan off tracking atau kita kenal dengan huruf U. Nah, ini adalah jejak roda belakang yang perlu kita perhatikan agar semua kendaraan yang melintas itu ban belakangnya itu masih tercover oleh perkerasan. Kedua, ada kesukaran dalam mengemudi di tikungan, artinya setiap kendaraan itu harus memiliki tingkat kenyamanan dan kemudahan dalam bermanuver. Nah, ini nanti akan kita hitung kalau untuk off tracking sebagai U dan Z adalah sebagai kesukaran dalam pengemudi pada saat memasuki tikungan. Kita mulai dari yang pertama. Off tracking itu untuk perencanaan geometrik jalan antar kota. Bina Marga memperhitung lebar B atau lebar badan jalan dengan mengambil posisi kritis kendaraan, yaitu pada saat roda depan kendaraan pertama kali dibelokkan dan tinjauan dilakukan untuk lajur sebelah dalam. Nah, seperti gambar yang tadi, kalau kendaraan yang berbelok seperti ke sini, berarti yang diperlebar itu adalah pada area bagian dalam tikungan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya properties yang kita hitung nanti itu mulai dari B. B kecil ini adalah lebar dari kendaraan rencana yang terbesar. Nah, di mana dalam tabel kita lihat kemarin kendaraan terbesar yang diperbolehkan melintas itu adalah 2,5 meter. Dan B besar ini adalah lebar perkerasan yang ditempati oleh satu kendaraan. Nah, untuk standarnya kita tahu satu lajur itu ukurannya 3,75 meter untuk jalan arteri. Sedangkan untuk nilai U ini adalah kesukaran dalam kendaraan pada saat memasuki tikungan. Kalau U adalah off tracking, itu didapat dari lebar jalan yang dikurangi dengan lebar kendaraan. Terus ada nilai C. C ini adalah lebar kebebasan samping di kiri ataupun di kanan kendaraan. Nah, artinya kenapa nilai C ini perlu diperhitungkan juga? Kita yang belajar geometrik itu harus paham yang namanya dengan blind spot, atau artinya area-area yang tidak terlihat pada saat si pengemudi melakukan kendaraannya. Nah, blind spot itu bisa dari posisi pengemudi terhadap bodi kendaraannya sendiri, atau bisa terhadap kendaraan yang lebih kecil yang berada di sekitaran kendaraan itu sendiri, atau bisa juga terhadap area pengemudi terhadap kondisi jalan atau penampang jalan. Nah, ini disebut dengan nilai C. Sedangkan yang Z adalah lebar tambahan akibat kesukaran pengemudi pada saat memasuki tikungan. Terus ada nilai BN. BN ini adalah lebar total perkerasan pada bagian lurus, sedangkan BT adalah lebar perkerasan di saat di tikungan. N adalah jumlah lajur. Nah, untuk BT bisa kita hitung dengan jumlah lajur kita kali dengan lebar jalan ditambah dengan lebar kebebasan samping. Nilainya lalu ditambah dengan nilai Z atau lebar tambahan akibat kesukaran pengemudi di tikungan. Untuk delta B itu adalah tambahan lebar perkerasan di tikungan, sedangkan delta B itu sendiri bisa kita hitung dari nilai BT dikurang dengan nilai BN atau lebar total perkerasan di tikungan dikurang dengan lebar kendaraan. Terus properti yang berikutnya kita kenal dengan istilah nilai RW. Nah, RW itu bisa terlihat di sini. Ini ada RW, ada RI, ada RC. Nah, RW itu sendiri adalah
radius lengkung terluar dari lintasan kendaraan pada lengkung horizontal untuk lajur sebelah dalam. Artinya RW ini areanya dari titik Q menuju ke as jalan atau center line. Nah, sedangkan RI itu sendiri radius lengkung terdalam dari lintasan kendaraan pada lengkung horizontal untuk lajur sebelah dalam. Besarnya RI ini dipengaruhi oleh jarak gardar kendaraan atau nilai P. Nah, di sini bisa kita lihat nilai RI itu beradanya sebatas dari titik Q atau pusat lengkungan sampai dengan pinggir dari perkerasan. Nah, untuk off tracking itu sendiri kita bisa menghitungnya dengan persamaan yang sudah tersusun rapi seperti ini. Yang pertama, untuk lebar jalan bisa kita dapatkan dari RW dikurang dengan RI, atau jarak jari-jari terhadap jari-jari dari Q sampai dengan marka tengah dikurang dengan jarak jari-jari dari Q sampai dengan pinggir jalan. Nah, lalu kita juga bisa menghitungnya pada saat RI ditambah B itu sama dengan akar RW kuadrat dikurang jejak gardar ditambah dengan overfront dikuadratkan. Nah, untuk bisa menghitung ini kita butuh pertama adalah nilai RW. Nilai RW itu bisa kita hitung terlebih dulu dari RI ditambah B kuadrat, lalu ditambah dengan P ditambah A lalu dikuadratkan. Nah, untuk bisa menjawab semua ini baru kita lanjutkan nilai RI. RI itu sama dengan RW dikurang B. Nah, jadi untuk RI sama dengan RW dikurang B ini perlu kita urai satu-satu, di mana RW itu bisa kita lakukan menghitungnya RW dikurang B besar ditambah B kecil sama dengan akar dari RW kuadrat dikurang P ditambah A dikuadratkan. Sedangkan B besar sendiri sama dengan RW ditambah B kecil dikurang dengan akar RW kuadrat dikurang dengan P ditambah A dikuadratkan. Nah, di sini diperjelas bahwasanya nilai RC adalah radius lengkung untuk lintasan luar roda depan yang besarnya dipengaruhi oleh sudut alfa atau sudut lengkung jalan. Sedangkan nilai RC juga diasumsikan sama dengan RI ditambah dengan setengah lebar dari kendaraan. Nah, B ini yang kita tinjau adalah ukuran kendaraan terbesar yang kita rencanakan bisa melewati area tikungan itu. Nah, jadi RC di sini bisa kita hitung berdasarkan persamaan ini. RC kuadrat bisa kita dapatkan dari RI ditambah setengah B kuadrat ditambah dengan P ditambah A lalu dikuadratkan. Nah, dimana nanti kalau kita urutkan sampai ke bawah, nanti kita bisa melihat RI itu bisa dihitung dengan akar RC kuadrat dikurang dengan P ditambah A kuadrat lalu hasilnya dikurang dengan setengah B. Nah, dimana B itu sama dengan kondisi di A. Nah, ini adalah A kecil. Nanti akan kita lihat pendetailannya. Nah, untuk RW bisa dihitung lagi lebih detail di sini. Akar dari buka kurung akar RC kuadrat dikurang dengan P dikurang A lalu dikuadratkan. Hasilnya ditambah dengan setengah B lalu hasil kedua ini dikuadratkan ditambah dengan P ditambah A lalu dikuadratkan. Dan B begitu juga dengan rumus yang seperti di sini. Perlu kita lihat propertiesnya. U itu bisa kita hitung berdasarkan B besar kurang B kecil, sedangkan ukuran kendaraan rencana adalah truk. Nah, kalau nanti bikin kendaraan rencananya bis, kita gunakan ukuran bis. Kalau kita menggunakan truk lobo atau lowbed, kita gunakan truk untuk ukuran lowbed. Nah, kalau P kecil adalah jarak antar gardar, itu terbesarnya adalah 6,5 meter. Artinya jarak sumbu depan dengan sumbu belakang itu paling jauh hanya boleh 6,5 meter. Untuk tonjolan depan kendaraan itu 1,5 meter dan B lebar kendaraan 2,5 meter. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan keempat, bahwasanya ukuran dari kendaraan rencana itu sudah diatur dalam aturan pemerintah tentang perencanaan geometrik jalan. Jadi semuanya itu bisa dirangkum dalam satu rumus di mana B adalah akar dari. Nah,
Di sini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah akar dari RC kuadrat kurang 64. Nah, hasilnya baru kita tambahkan dengan 1,25. Setelah dijumlahkan baru kita kuadratkan. Terus hasil ini nanti ditambah dengan 64 dikurang dengan akar RC kuadrat, lalu dikurang dengan 64 ditambah 1,25. Nah, maka didapatlah nilai B. Nah, yang paling penting di sini dijelaskan semakin tinggi kecepatan kendaraan dan semakin tajam tikungan, maka semakin besar tambahan pelebaran pada tikungan. Nah, jadi kalau jalan itu kita rencanakan dengan kecepatan yang sangat rendah, artinya pelebaran di tikungan itu akan semakin kecil. Tapi kalau kecepatan rencana kita besar atau tinggi, katakanlah kita mendesain jalan melewati area pegunungan dengan kecepatan 70, artinya pada saat tikungan yang patah-patah itu butuh pelebaran di tikungannya itu lebih besar lagi penjumlahannya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai Z sendiri itu bisa kita hitung berdasarkan konstanta 0,105 dikali dengan kecepatan rencana. Hasilnya kita bagi dengan R atau radius lengkung, di mana dijelaskan kebebasan samping di kiri dan kanan jalan tetap harus dipertahankan demi keamanan dan tingkat pelayanan jalan. Untuk kebebasan samping itu bisa sebesar 0,5, 1, 1,25, yang intinya cukup memadai untuk jalan dengan lebar 6 meter, 7 meter, dan 7,5 meter. Nah, biasanya untuk jalur arteri itu ukurannya 7,5 meter. Kalau arteri sekunder itu 7 meter. Nah, kalau yang 7 meter ini baik yang primer ataupun sekunder, dan yang 6 meter untuk yang sekunder. Nah, hampir di semua daerah kondisi jalan arteri itu tidak sama. Artinya kalau semakin tinggi volume lalu lintasnya, kecenderungan jalan itu akan lebih besar. Tapi kalau volume lalu lintasnya rendah, nah biasanya jalur arteri itu hanya mengikuti standar yang sudah dibikin oleh zaman Belanda. Kalau ada pun penambahan tidak sepanjang ruas jalan yang ditambah, karena untuk membiaya perbaikan jalan, pembuatan jalan ulang itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, di sini kita masuk pada pencapaian pelebaran pada lengkung horizontal. Di sini ada 3 kategori. Pertama, pelebaran harus dilakukan perlahan-lahan dari awal lengkung sampai dengan lengkungan penuh. Nah, sama dengan kondisi kita mendesain full circle, menikung itu boleh, tapi harus dalam kondisi perlahan. Jangan pada saat ketemu dari jalan lurus ketemu tikungan langsung patah, itu sangat membahayakan. Nah, kalau di pelebaran di tikungan juga sama konsepnya. Melebarkan jalan itu tidak perlu lebar dari awal sampai dengan akhir tikungannya. Jadi kita harus memperhitungkan titik paling terluar yang harus dipelebar itu berapa, awalannya dipelebar dengan ukuran berapa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghemat biaya pembuatan perkerasan tadi. Nah, pada tipe lengkung full circle, pelebaran dilakukan pada lengkung peralihan fiktif bersamaan dengan tempat perubahan super elevasi. Nah, masih ingat dengan kata-kata super elevasi? Nah, super elevasi ini dia ada 2, ada yang super elevasi maksimum yang 8%, ada yang super elevasi maksimum yang 10%. Nah, satu lagi namanya super elevasi normal, ini biasanya untuk kondisi melintang jalan. Nah, kalau yang satu lagi namanya adalah kelandaian relatif, artinya super elevasi normal melintang jalan itu kalau pada saat masuk tikungan dia akan berubah mengikuti kemiringan kelandaian relatif. Ketiga, kita kenal dengan pada tipe lengkung yang memiliki lengkung peralihan atau tambahan lebar perkerasan dilakukan sepanjang lengkung peralihan tersebut. Nah, ini untuk tikungan jenis SCS. Di sebuah contoh soal, kita diminta untuk merencanakan lebar perkerasan tambahan dengan kondisi di mana direncanakan sebuah jalan arteri yang menghubungkan kota Tasikmalaya dan kota Ciamis yang melintasi daerah topografi perbukitan. Ini asumsinya saja. Desain jalan tersebut dibuat 2 lajur 2 arah dan terdapat banyak tikungan. Tentukanlah lebar perkerasan pada tikungan yang dibutuhkan untuk truk tunggal tandem sebagai kendaraan rencana dengan data sebagai berikut.
lebar kendaraan rencana kita itu 2,5 meter, jarak antar garda yang terpanjangnya itu 6,5 meter, sedangkan untuk bis tonjolan terpanjangnya itu 1,2, jumlah lajurnya ada 2 karena berlawan arah. Dan yang berikutnya lebar perkerasan bagian lurus itu idealnya 2 dikali dengan 3,5 meter, atau lebar jalan kita itu 7 meter. Nah, jari-jari tengah lintasan yang kita tinjau ini dia memiliki nilai RC sebesar 250 meter. Nah, di sini kita mendesain dengan kecepatan rencana lebih kurang 60 km per jam. Kita diminta menghitung berapa penambahan lebar perkerasan pada area tikungan. Seperti rumus yang sudah kita lihat di awal, di sini untuk menghitung nilai RC kita perlu masukkan jari-jari RC-nya. Tadi disebutkan di soal R-nya itu 250 meter dengan kondisi lebar satu lajur jalan itu kan 3,5 meter, karena lebar badan jalan kita itu adalah 7 meter, maka setengahnya adalah 3,5. Nah, terus ditambah dengan setengah B. Setengah B ini adalah ukuran lebar dari badan kendaraan kita, maka setengah dikali dengan 2,5. Kalau kita kalikan langsung maka dapat lebih kurang RC nya itu 247 meter. Setelah RC kita ketahui, baru kita bisa menghitung nilai RW dan nilai RI. Nah, nilai RW dan nilai RI ini tujuannya sama, untuk mendapatkan nilai berapa lebar dari jalan pada saat memasuki tikungan. Jadi kedua rumus ini kita gabungkan dalam satu rumus B yang terlihat pada rumus yang ada di sini, di mana akar dari RC kuadrat dikurang dengan P ditambah A kuadrat, lalu hasilnya ditambah dengan setengah B, hasilnya lalu dikuadratkan. Nah, hasil ini lalu ditambah dengan P ditambah A dikuadratkan, lalu hasil yang 2 ini dikurang dengan akar RC kuadrat dikurang dengan P ditambah A dikuadratkan. Setelah ditambahkan lalu dikurang dengan setengah B. Maka kalau kita inputkan nilai yang ada, RC kita tadi 247 kuadrat, itu dari sini yang sudah kita hitung. 6,5 ini jarak antar garda terbesar, artinya nilai P ini jarak sumbu depan ke belakang itu 6,5 meter. Dengan overfrontnya itu kalau untuk bis terpanjangnya itu 1,2 meter, kalau di truk ini, kalau di bis 1,2, bisa jadi 1,5, tergantung ukuran bis yang ada hari ini. Nah, lalu ditambah dengan setengah B kecil. B kecil ini lebar ukuran kendaraan terbesar. Nah, ditambah dengan jarak antar garda, ditambah dengan overfront, lalu dikurang dengan akar dari nilai RC kuadrat dikurang dengan jarak antar garda ditambah dengan overfront, lalu dikuadratkan. Terakhir baru kita kurang dengan setengah dari lebar kendaraan. Nah, setelah kita hitung maka didapat B yang kita harapkan itu lebih kurang 2,619 meter, atau lebih kurang 2,61 atau 2,62 meter. Nah, jadi ketika B ini sudah kita dapatkan, baru kita bisa melihat berapa kebutuhan untuk nilai U atau off tracking. Nah, atau nilai FC-nya ini, perbedaan jejak roda depan dengan roda belakang kendaraan itu bisa kita lihat. Artinya dengan kondisi jari-jari 250 meter ini, selisih roda depan dan roda belakang itu B dikurang dengan B kecil, atau 2,619 dikurang 2,5. Selisih jejak roda depan dan belakangnya itu lebih kurang cuman 12 sentian, atau 0,119 meter. Nah, jadi perlu diingat ketika RC yang kita miliki ini kecil, nah ini akan menghasilkan dampak terhadap off trackingnya lebih besar lagi, atau bisa jadi ini menjadi 0,5 atau 0,8 meter. Oke, sekarang kita masuk ke posisi nilai Z, atau kita kenal dengan penambahan lebar akibat kesukaran pengemudi di tikungan. Nah, jadi setiap pengemudi itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi kita perlu mengcover dari perbedaan masing-masing kendaraan itu pada ukuran badan jalan yang sudah kita rencanakan. Z itu kita gunakan 0,105 dikali kecepatan rencana, itu dibagi dengan akar R atau akar dari jari-jari
tikungan kita. Nah, berdasarkan angka yang kita miliki, itu akan didapat penambahan lebih kurang sekitar 0,398 meter. Nah, kalau untuk kita lihat nilai U tadi, kita kan hanya butuh penambahan sedikit. Nilai U-nya sedikit. Di sini 0,12 meter atau sekitar 12 cm. Nah, tapi pada saat di setiap kendaraan itu kita asumsikan memiliki model berbeloknya berbeda, di sini terhitung bahwa perlu penambahan kurang lebih sekitar 0,4 meter. Nah, jadi tambahan lebar perkerasan di tikungan itu bisa kita hitung secara analisis, di mana BT itu sama dengan N dikali dengan B ditambah C, lalu ditambahkan dengan Z. Nah, di mana BN itu sendiri adalah ukuran badan jalan yang tadi 7 meter. Nah, untuk ukuran BN 7 meter, C-nya bisa kita lihat di buku TPJAK. Ini karena kebetulan daerah kebebasan sampingnya itu nilainya setengah BN dikurang B. Nah, jadi nanti yang akan mempengaruhinya itu dua, jalan kita ukuran berapa, sedangkan untuk B kita berapa. Nah, setiap orang nanti akan mendesain dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, maka nilai C didapat di sini lebih kurang 1. Untuk BT-nya bisa kita hitung, di mana 2 dikali dengan 2,619. Nah, lalu ditambah dengan nilai C, lalu ditambah dengan nilai Z. Maka didapat ukuran BT-nya itu lebih kurang 7,63 meter. Artinya BT lebih besar daripada BN atau 7,6 lebih besar daripada 7 meter. Maka kita perlu penambahan sekitar 0,6 meter. Nah, di sini katanya BT sama dengan BT besar daripada BN, jadi perlu diadakan pelebaran perkerasan lebih kurang 0,6. Kalau misalkan kecil, jika BT kecil daripada BN, jadi tidak perlu diadakan pelebaran di perkerasan. Mungkin itu untuk pembahasan mengenai pelebaran perkerasan pada area tikungan. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lihat dalam kondisi melihat jarak pandang pada lengkung horizontal. Yang dimaksud di sini adalah seperti yang gambar yang ada sekarang. Posisi si pengemudi, jarak pandangnya itu kecil daripada jarak lengkung horizontal. Kalau jarak lengkung horizontal mungkin areanya itu bisa menembus dinding ini, tapi karena keterbatasan makanya di sini terlihat jarak pandang kecil daripada jarak lengkung horizontal. Nah, ini juga akan mengakibatkan yang artinya kecepatan bisa berkurang. Kalaupun tidak kecepatan yang berkurang, tapi bisa menyebabkan kemungkinan kecelakaan. Nah, kita tidak bisa memperhatikan kondisi kendaraan yang berlawanan arah, apakah ada atau tidak, atau kendaraan berlawanan arah ini memiliki dimensi yang lebih besar lagi daripada kendaraan yang kita berada. Nah, jadi ini perlu dihitung. Tujuannya adalah seberapa meter jarak yang perlu kita sediakan dari bagian pinggir badan jalan ke posisi dinding penghalang ini. Nah, di sini kondisi penghalangnya adalah turap, atau di sini untuk melindungi bagian yang bisa berakibat longsor, maka ini bisa menyebabkan penghalang. Dan ini perlu dilakukan pembebasan atau pelebaran pada area sini, meskipun tidak diaspal ataupun diperkeras. Yang penting dia bisa melihat dari sisi pengemudi ke posisi ujung lengkung agar kondisi lawan itu terlihat dengan jelas gitu. Nah, untuk menghitung berapa besar daerah kebebasan samping atau jarak pandang pada lengkung horizontal, atau yang kita lihat itu adalah nilai S-nya, maka di sini ada beberapa properties yang perlu kita lihat. Pertama yaitu adalah nilai M. Nilai M itu adalah jarak dari sisi lengkung jalan ke posisi daerah yang aman untuk jarak pandang. Nah, jarak dari penghalang ke sumbu lajur sebelah dalam satuan meter. Sedangkan yang ini adalah setengah sudut dari pusat lengkung sepanjang dengan nilai L. Nah, terus kalau yang untuk berikutnya S itu adalah jarak pandangan. Jarak pandangan itu artinya berapa jarak yang bisa kita lihat dari kondisi kita berada dalam kendaraan. Nah, R aksen itu adalah radius sumbu lajur sebelah dalam.
Nah, ini adalah tahapan yang perlu kita lakukan pada saat kita menghitung. Nah, untuk menghitung nilai M, kita bisa menghitung dari R aksen dikurang dengan R aksen kali cos theta ini. Lalu untuk dalam kondisi untuk yang M ini, bisa kita kelompokkan R aksen dikali dengan 1 dikurang cos theta ini. Terus untuk S, 2 kali theta dibagi dengan 360 dikali dengan 2 pi R aksen. Nah, atau kita sederhanakan bisa juga pi dikali dengan theta R aksen dibagi dengan 90. Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri. Ini panjang ke bawahnya. Atau lebih mudahnya kita lihat dalam contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal, kita perlu perhatikan di sini tabel gambar 4.36, di mana di sini ada sudut dan satu lagi adalah jarak penghalangnya dalam satuan kecepatan. Artinya di sini untuk super elevasi maksimum yang 10% itu berada di bagian bawah, sedangkan yang degree ini atau ini untuk sudut, kalau kita mengasumsikan dari kecepatan rencana kita berada di kecepatan 60 km per jam, nah minimal kita harus punya jarak pandangnya itu lebih kurang 75 meter ke depan. Nah, tapi kalau misalkan kita mendesain dengan kecepatan rencana yang nilainya unik, misalkan 65. Nah, 65 itu kan dari 60 ke 70, asumsinya di tengah-tengah sini. Nah, dengan menggunakan super elevasi maksimum, kita bisa tarik garis ke atas. Nah, berapa jarak pandang yang ideal yang harus kita gunakan? Nah, di sini juga ada yang membantu. Ini adalah radius untuk lajur sebelah dalam satuan R aksen. Atau kita bisa menggunakan tabel 3.2 untuk menentukan berapa jarak pandang henti minimum yang kita butuhkan berdasarkan kecepatan rencana, di mana tadi kita mendesainnya di 60 km per jam. Lalu untuk kecepatan jalannya dengan kecepatan 60 perencanaannya, berarti di jalan itu idealnya hanya di kecepatan 54 km per jam. Lalu untuk koefisien gesek melintangnya itu 0,33 dengan kecepatan yang 54 ini. Untuk D perhitungan untuk kecepatan rencananya menjadi 84,65 meter. Sedangkan untuk D perhitungan pada saat kecepatan di jalan itu lebih kurang sekitar 72,32 meter. Jadi kita perlu mendesain sudutnya itu berkisar antara 75 sampai dengan 85. Nah, ini berdasarkan yang ada di tabel dengan kondisi pertama di sini ada kecepatan jalan, volume VJ-nya itu lebih kurang 10% dari 90% dari kecepatan rencana. Yang dikatakan VJ-nya ini adalah volume dengan kecepatan jalan, volume lalu lintas dengan kecepatan jalannya itu tidak sama dengan kecepatan rencananya. Artinya di kecepatan rencananya 60 pada saat berada di jalanan dengan kendaraan-kendaraan yang lain atau terpengaruh oleh volume kendaraan yang banyak, itu akan menyebabkan kecepatannya akan menurun. Dan biasanya itu 90% nilainya lebih kecil ketimbang dari kecepatan rencana yang di geometriknya sendiri. Nah, ini koefisien geseknya. Dan ketiga ada D dihitung dengan rumus yang keempat, atau minimal kita mengisyaratkan waktu 2,5 detik. Artinya ini untuk titik keamanan pada saat kendaraan dalam kondisi siap dan menyiap, atau dalam kondisi kita berkendara tapi dalam kondisi mengantuk, dalam 2,5 detik kita masih bisa selamat dengan jarak yang sudah kita sediakan. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini dijelaskan bahwa setelah pengemudi mengambil keputusan untuk menginjak rem, maka pengemudi membutuhkan waktu sampai dia menginjak pedal rem. Rata-rata pengemudi membutuhkan waktu itu 0,5 detik. Nah, kadangkala ada pula yang membutuhkan waktu sampai dengan 1 detik. Nah, tergantung kecepatan refleks dari si kaki. Nah, untuk perencanaan diambil waktu 1 detik, sehingga total waktu yang dibutuhkan dari saat dia melihat rintangan sampai dia menginjak pedal rem disebut sebagai waktu reaksi, itu lebih kurang sebesar 2,5 detik. Nah, waktu reaksi ini nanti akan kita gunakan dalam menghitung beberapa item
yang artinya sisi waktunya itu adalah untuk tingkat keamanan pada saat terjadi kondisi melamun, mengantuk, tertidur, ataupun dalam kondisi lama berpikir atau meloading. Nah, untuk D1 itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu yang kita lewati. Nah, di mana V dikali T jika D1 itu adalah jarak dari saat melihat rintangan sampai menginjak pedal rem, sedangkan V adalah kecepatan rencana kita dalam satuan kilometer per jam, dan waktu reaksi kita diasumsikan berada di angka 2,5 detik. Kalau berada di angka lebih kecil daripada 2,5 detik artinya orangnya sangat sigap. Tapi kalau misalkan lebih besar daripada 2,5, itu kondisinya si pengemudi dalam kondisi berbahaya pada saat dia mengulur jarak yang seperti ini. Maka D1 itu bisa kita lihat di persamaan ini, atau disederhanakan 0,278 dikali dengan V dikali T. 2,78 itu adalah konstanta yang sudah ditetapkan. Jadi jarak pengerem kita kenal dengan sebagai D2. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan dari menginjak pedal rem sampai kendaraan itu benar-benar berhenti. Nah, di sini dijelaskan juga untuk menghitung D2 itu atau jarak mengerem itu V kuadrat dibagi dengan 254 dikali dengan Fm. Nah, di mana Fm adalah koefisien gesek antara ban dan muka jalan dengan arah memanjang jalan. Nah, dengan V adalah kecepatan kendaraan, G gravitasi untuk yang G kecil, sedangkan G besar adalah berat kendaraan dalam satuan ton. Nah, jadi dari slide ini bisa kita lihat, pertama kita perlu menghitung yang namanya D1. Nah, D1 ini adalah jarak yang ditempuh selama waktu menyiap, sedangkan D2 dalam kondisi kita jarak yang kita tempuh pada saat kita mulai jarak pandang henti sampai dia kendaraan itu berhenti. Nah, terus rumus dari jarak pandang henti minimum di sini juga dijelaskan bahwasanya untuk D itu 0,278 dikali V dikali T, lalu ditambah dengan V kuadrat dibagi dengan 254 dikali dengan nilai Fm. Artinya D1 ditambah dengan D2, maka dikatakan sebagai D atau jarak pandang henti minimum. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk menghitung berapa jarak minimum untuk bisa kendaraan itu berhenti dengan kecepatan rencana yang sudah kita rencanakan. Contoh. Nah, ini contoh soal jarak pandang pada lengkung horizontal. Pada perencanaan jalan, untuk perencanaan jalan kelas 3A digunakan kendaraan terbesar dengan ketentuan sebagai berikut. Lebar kendaraan masih 2,5, jaraknya masih 6,5, tonjolan depan 1,2, lebar lajurnya 2 kali 3,5, jari tengah lintasannya 250 meter, kecepatan rencananya 60 km per jam. Kita pertama menghitung jarak pandang henti dengan rumus yang tadi, di mana JH itu bisa kita dapatkan kecepatan rencana dibagi dengan 3,6 dikali dengan T ditambah dengan V. Kecepatan rencana dibagi dengan 3,6 dikuadratkan lalu dibagi dengan 2 kali gravitasi dikali dengan nilai F. F itu adalah koefisien gesek memanjang perkerasan jalan. Kisaran nilainya itu di 0,35 sampai dengan 0,55. Di mana arti 0,35 dan 0,55 itu adalah kecepatan rencana yang kecil dari 70 km per jam, nilainya itu di angka 0,35. Sedangkan untuk nilai kecepatan rencananya besar dari 70, berarti nilainya lebih besar daripada 0,35 sampai dengan 0,55, atau nilai tengahnya di angka 0,45. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini jarak pandang henti bisa kita hitung dengan kecepatan rencana 60 km per jam dengan waktu tanggapnya kita 2,5 detik. Lalu ukuran dari koefisien gesek kita atau nilai F kita 0,35, kalau kita hitung secara keseluruhan maka didapat jarak pandang henti kita lebih kurang sebesar 82,1 meter. Nah, itu baru dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, JH yang digunakan adalah JH minimal, yaitu di angka 82,158. Nah, lalu dari jarak pandang henti tadi kita lihat ke posisi jarak pandang menyiap. Jarak pandang menyiap dengan jarak pandang henti maksudnya di sini berbeda. Kalau jarak pandang henti, jarak yang kita butuhkan
sampai di kendaraan itu berhenti. Kalau jarak pandang menyiap berarti ada pilihan yang perlu kita lakukan. Nah, di mana JD itu dimulai dari D1 sampai dengan D2, D3 dan D4. Di minggu lalu mungkin sudah juga pernah kita bahas. Untuk D1 bisa kita hitung dengan persamaan yang barusan saya jelaskan, 0,278 dikali dengan T1 atau waktu reaksi atau waktu tanggap, yang besarannya itu tergantung pada kecepatan yang sesuai dengan persamaan. 2,12 ditambah dengan 0,026 dikali dengan kecepatan rencana. Ini adalah nilai yang digunakan untuk menghitung nilai T1. Jadi 0,278 dikali dengan nilai T1 dengan rumus ini, hasilnya baru bisa kita kalikan dengan nilai kecepatan rencana dikurang dengan nilai M. Nilai M itu adalah perbedaan kecepatan antara kendaraan yang menyiap dengan kendaraan yang disiap. Minimal selisihnya itu berada di angka 15 km per jam. Terus yang untuk 2 dikali T1, nah T1 nya itu adalah waktu reaksi, sedangkan hasilnya nanti dibagi dengan 2. Nah, itu waktu yang dibutuhkan untuk menghitung nilai D1. Lalu untuk D2, nilai yang akan kita hitung itu adalah 0,278 dikali dengan kecepatan rencana dikali dengan T2. Nah, untuk T2 sendiri itu adalah waktu di mana kendaraan menyiap berada pada lajur kanan yang dapat ditentukan dengan mempergunakan korelasi 6,56 ditambah dengan 0,048 dikali kecepatan rencana. Nah, dari itu bisa kita menghitung nilai T2-nya, dan dari T2 itu bisa kita hitung nilai D2. Kalau D2 sudah dapat hasilnya, baru kita lanjutkan dengan D3. D3 itu adalah kondisi jarak yang tersedia pada saat kita menyalip kendaraan orang lain pada saat kita di tikungan. Minimal kita memiliki jarak tertentu dengan kendaraan yang berlawanan arah dengan kita. Nah, jaraknya itu bisa kita tentukan, minimal itu 30 meter, maksimalnya itu bisa sampai dengan 100 meter. Artinya jarak aman untuk bisa kita kembali ke posisi lajur dalam, nah itu minimal 30, nah bisa sampai dengan 100 meter. Dan D4 adalah D4 ini jarak yang dilewati oleh kendaraan yang di depan kita atau yang berlawanan arah, minimal 2/3 dikali dengan D2. Nah, itu pada saat kita menghitung jarak pandang menyiap, terutama pada saat kita melewati kondisi yang terhalang. Nah, di sini bisa kita lihat di soal yang kita bahas tadi, kita masukkan angkanya. D1 itu menghabiskan jarak lebih kurang 53 meter, 53,6 meter. Sedangkan untuk D2-nya itu lebih kurang 157 meter. Nah, D3 55 meter diambil di sini nilainya karena D3 itu berkisar antara 30 sampai dengan 100 meter. Dan untuk D4-nya atau 2/3 dari nilai D2 itu didapatkan 104,96 meter. Jadi jarak atau perhitungan jarak pandang menyiap itu menghabiskan jarak lebih kurang 394 meter. Ini secara standar atau secara ideal dalam menentukan jarak pandang menyiap. Kita harus menyediakan area ini lebih kurang 394,6 meter. Nah, lalu untuk mendesain area atau area yang bebas hambatan samping ini, kita lihat dari sisi jarak pandang henti. Nah, jarak pandang henti atau sama dengan nilai S yang sudah kita hitung tadi, jaraknya lebih kurang 82 meter. Sedangkan jarak pandang menyiap yang barusan kita hitung, itu kita harus membutuhkan jarak 394,66 meter. Nah, jika berdasarkan jarak pandang henti atau jarak pandang henti kecil daripada lengkung, maka perlu kita menghitungnya dengan persamaan yang ada di sini. Tapi kalau misalkan jarak pandang menyiap lebih besar daripada lengkung, kita gunakan persamaan yang ada di sini. Jadi ada dua kategori. Yang pertama JH kecil daripada lengkung, yang kedua JD besar daripada lengkung. Kalau kita lihat kondisinya dua-duanya, jika jarak pandang henti kecil daripada lengkung, theta S sama dengan 28,684 dikali dengan S per RC. Nah, ini nilainya adalah konstanta, sedangkan RC adalah jari-jari tikungan kita. Nah, S adalah jarak pandang henti. Di sini didapat memiliki sudut yang terbentuk itu 7,855 dalam bilangan desimal degree. Kalau kita jadikan dalam bilangan derajat, kita bisa
bagi mulai dari yang di belakang ini kita bagi dengan 3600, yang bagian menitnya kita bagi dengan 60, dan sisanya adalah itu derajat. Terus kalau untuk ini selesai, baru kita hitung nilai M. Nah, nilai M itu jarak dari sudut pinggir bagian jalan ke area yang dinding penghalang tadi, dimana RC dikali dengan 1 dikali cos theta S. Nah, RC kita 300, 1 dikurang cos 7 derajat 51 menit 18 detik, didapat jaraknya lebih kurang sekitar 2,8 meter. Jadi dengan kecepatan rencana 60 km per jam, minimal dinding penghalang pada saat di tikungan itu jaraknya dari bagian pinggir jalan itu lebih kurang 2,8 meter, baru aman untuk kendaraan bisa berhenti pada saat kalau terjadi mau bertabrakan atau auto bertabrakan. Tapi dengan kondisi yang berbeda, di mana jika jarak pandang menyep lebih besar daripada lengkung, kita bisa gunakan persamaan yang ini. Untuk theta S kita masukkan nilainya, di mana nilai 28,684 konstanta dikali dengan lengkung dibagi dengan JD. Nah, L nya ini kita hitung terlebih dahulu. RC dikurang dari setengah BN. Nah, RC 300 dan BN nya itu atau lebar jalannya itu 7, berarti setengah kali 7, maka dikalikan didapat 296,5. Jadi theta S kita itu adalah 28684 dikali dengan nilai L dibagi dengan nilai JD yang sudah kita hitung di slide sebelumnya, maka didapat nilainya 21,54. Nah, ini kita jadikan dalam bilangan derajat. Nilai ini nanti akan kita gunakan dalam menghitung nilai M atau jarak dari bagian luar badan jalan ke bagian dinding penghalang, setengah dikali dengan JD dikurang L dikali dengan sin theta S ditambah dengan RC, lalu hasilnya dikali dengan 1 dikurang cos theta S. Seperti yang terlihat di sini, bahwasanya nilai M itu didapat sebesar 65,89. Sekarang kita lihat dari perbandingan JH kecil daripada L dan JD besar daripada L, maka didapat nilai jarak pandang pada lengkung horizontal sebesar M 65,89 meter. Jadi artinya kalau misalkan di tikungan kita harus berhenti, kita minimal butuh jarak 82 meter. Tapi kalau misalkan di tikungan ini kita gunakan untuk kendaraan bisa menyalip, nah jarak pandang menyalip ini artinya kendaraan bisa menyalip kendaraan lain pada saat di tikungan, minimal kita harus punya jarak nilai M nya itu dari pinggir badan jalan ke dindingnya itu lebih kurang 65 meter. Nah, sekarang tergantung kondisi di lapangan, apakah bisa kita membabas dinding-dinding tebing sepanjang 65 meter. Kalau misalkan ini tidak bisa, ya kita gunakan standar yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti di sini kita gunakan JH kecil daripada L. Jadi artinya tikungan tidak bisa digunakan untuk menyalip. Tapi kalau misalkan tikungannya bisa digunakan untuk menyalip, minimal kita gunakan nilai M nya sebesar 65,89 meter. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi untuk yang buat pelebaran di sebelah kiri itu harus memang harus pakai beton ya, Pak, atau bisa juga pakai aspal lagi gitu, Pak? Nah, jadi perbedaan penggunaan aspal atau penggunaan beton, mana yang lebih bagus digunakan? Nah, karakternya berbeda di antara dua ini. Kalau aspal dia sangat bagus atau sangat cocok digunakan pada saat kondisi jalan baik berkecepatan tinggi atau berkecepatan rendah. Antara karet dan aspal itu sangat bisa menghasilkan gaya gesek yang besar. Nah, tapi lemahnya penggunaan aspal adalah dia tidak sekuat beton dalam menahan beban. Artinya jalan yang menggunakan beton itu dikhususkan untuk beban-beban kendaraan yang super berat, atau artinya untuk kendaraan lalu lintas berat. Jadi kelemahan dari beton itu sendiri adalah gaya gesek yang dihasilkan dari ban kendaraan dengan beton itu sangatlah
sangat rendah ketimbang aspal. Sebetulnya kalau kita rasakan dengan kasat mata atau visual di lapangan, jalan beton itu kan lebih nge-grip ketimbang aspal. Tapi kalau dalam pelaksanaannya atau dalam pengujiannya, beton hanya menghabiskan kompon ban kendaraan tapi tidak memiliki gaya gesek yang bagus. Ban dibikin habis lebih cepat tapi dia tidak menghasilkan gesekan yang sempurna. Kalau di aspal, seperti contoh nih, kalau kayak motor menikung seperti apapun di tikungan atau miring semiring-miringnya, kondisi kita aman, kita tidak tergelincir, tidak slip. Tapi kalau kita menikung dengan kondisi jalan beton, itu bisa membuat kita slip. Padahal jalan beton lebih besar gripnya ketimbang aspal. Tapi itulah lemahnya antara aspal dan beton. Kalau aspal dia lebih bagus gaya geseknya ketimbang beton. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus penggunaan beton ketimbang aspal di pelebaran Pak, pelebaran jalan pada area tikungan, ya tentu lebih bagus penggunaannya adalah aspal. Karena yang berada di tikungan itu bukan kecenderungan yang paling sering terjadi kecelakaan itu kan kendaraan bermotor. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh tumpahan oli yang berada di sisa-sisa permukaan jalan ataupun pasir yang terperangkap di bagian dalam tikungan. Nah, ini yang sering menyebabkan kendaraan suka tergelincir. Nah, tapi kalau dari sisi beban, mana yang lebih bagus? Tentu lebih bagus beton. Beton dia lebih mampu menahan beban yang lebih berat. Tapi ketika ada jalan aspal di bagian utamanya terus diperkeras menggunakan beton di bagian pinggirnya, perlu kita pelajari bahwasanya kalau aspal itu ada kembang susutnya yang lebih besar ketimbang beton. Jadi pemuaian pada aspal dan beton itu tidak sama tolak ukurnya. Jadi pada saat itu dilakukan di lapangan, maka akan terjadi retakan antara aspal dan beton yang menyebabkan terjadinya pori-pori atau celah di antara beton dan aspal. Jadi kalau kondisinya badannya menggunakan aspal, kalau bagusnya bahunya menggunakan aspal. Tapi kalau jalannya menggunakan beton, bahunya menggunakan beton. Begitu idealnya, Aldi. Baik Pak, makasih Pak. Oke, yang lain gimana? Ada? Lanjut aja Pak. Lanjut Pak. Aja Pak. Nah, sekarang kita lihat pedoman umum dalam perencanaan alinyemen horizontal. Dalam pedoman perencanaan, di sini dipesankan bahwasanya alinyemen jalan sedapat mungkin dibuat lurus mengikuti keadaan topografi. Jadi jalan itu sedapat mungkin dibuat lurus mengikuti keadaan topografi. Ini kan beratnya. Kalau ketemu jalan berbukit, bukitnya dibelah dua. Atau ketemu pegunungan, gunungnya dibikin underground atau terowongan. Ketemu jurang, jurangnya dibikin jembatan. Nah, ini kan sulit untuk bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalkan harus berhadapan dengan yang seperti itu, ya maka perlu yang namanya tikungan. Kalau tidak ada tikungan, tanjakan ataupun turunan. Ya, kalau enggak juga terpaksalah seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Jalan ini dibikin seperti ular yang melingkar agar bisa melewati tanjakan dengan koordinat yang tinggi atau sudut kemiringan yang tinggi. Kedua, pada alinyemen jalan yang relatif lurus dan panjang, jangan tiba-tiba terdapat lingkungan tajam. Nah, ini juga bahayanya kalau jalan dibikin dengan kondisi yang sangat lurus. Kalau ketemu tikungan itu harus diberikan yang namanya lengkung spiralnya. Dari lengkung spiral baru ketemu lengkung circle. Artinya jalan itu usahakan menggunakan konsep tikungan SCS, tidak boleh langsung dari lurus ketemu full circle. Ini pesan yang kedua. Yang ketiga, sebisa mungkin hindari yang namanya penggunaan radius minimum. Lalu tikungan ganda itu artinya habis dari kiri kanan, dari kanan kiri lagi, dari kiri kanan lagi. Nah, ini bahaya. Tikungan ganda ini bisa menyebabkan kendaraan bertabrakan di area blind spot. Kalau di jalan raya, kalau ada kondisi tikungan yang selalu menyebabkan kendaraan kecelakaan terus di titik-titik yang sama, itu namanya black spot.
Kalau objeknya tidak terlihat namanya blind spot. Kalau objek yang selalu bertabrakan di area yang sama namanya black spot. Ketiga, lengkung yang berbalik mendadak, artinya jalan ini ada lengkung peralihan, dari lengkung peralihan ada tikungan, terus dalam kondisi mendadak jalan ini berbelok berlawanan. Nah, ini dihindari. Dan yang terakhir, lengkung yang tajam pada daerah timbunan yang tinggi. Nah, ini juga harus dihindari. Jangan membuat lengkungan yang tajam pada daerah timbunan. Nah, ini cenderung menyebabkan yang namanya amblas, atau kondisinya pada saat perkerasannya jalannya ini itu cenderung terjadinya konsolidasi pada area-area urugan seperti ini. Nah, yang dikatakan sebagai desain tikungan ganda itu kurang lebih seperti gambar yang ada di sini. Hindari tikungan ganda, yaitu gabungan tikungan daerah, tikungan searah dengan jari-jari yang berlainan. Nah, tikungan ganda ini memberikan rasa ketidaknyamanan kepada si pengemudi ataupun penumpang. Nah, seperti yang kita lihat di gambar yang pertama, kita mendesain tikungan tapi jari-jarinya itu ada 3. Ini R1, ini R2, dan ini R3. Artinya pada saat kita ketemu jalan lurus, di depan ketemu tikungan. Di sini tikungannya enak. Tapi pada saat setengah tikungannya mulai patah dan terakhir langsung berbalik arah seperti huruf U gitu. Ini perlu dihindari penggunaan yang berlebihan, atau kurang lebih seperti ini. Dalam kondisi lurus ketemu tikungan dengan jari-jari yang pendek, habis itu ketemu dengan jari-jari yang panjang, habis itu pendek lagi. Nah, ini bahaya. Jadi yang dikatakan hindari dengan sisi tikungan ganda itu kurang lebih kondisinya seperti ini. Kondisi 4.37. Terus ada juga tikungan yang didesain seperti ini. Katakanlah yang garis lengkung ini adalah jalannya. Jadi jari-jari di tikungan pertama itu kecil, habis itu ketemu spiral ketemu lurus, habis itu balik lagi berlawanan arah. Ini juga membahayakan, kecuali penggunaannya pada saat pintu tol atau pada saat pintu masuk dari pintu gerbang tol masuk ke jalur utama itu biasa gitu. Tapi kalau di jalur arteri ini bahaya kalau tidak dilengkapi dengan marka ataupun dengan penunjuk arah. Nah, jadi ini bukan berarti tidak boleh, tapi ini harus dihindari. Kalau misalkan harus terpaksa seperti ini, ya dilengkapi dengan yang namanya rambu-rambu ataupun marka jalan. Nah, ini modelnya, dan ini adalah konsep dimana tikungan yang dikenal dengan tikungan berbalik. Terus pada sudut tikungan yang kecil, panjang lengkung dari perhitungan terkadang tidak cukup, sehingga menimbulkan kesan patah pada jalan, sehingga sudut tikungan itu 5 derajat atau panjang lengkung sebaiknya dibuat lebih besar daripada 150 meter. Dan setiap penurunan sudut lengkung itu minimal 1 derajat dari panjang lengkung yang ditambah 25 meter. Nah, ini nanti bisa dibaca di buku pedoman. Untuk lebih lengkapnya, ini adalah rangkuman dari isi buku. Dan itulah yang kita bahas di pertemuan kita yang ke-6, atau yang barusan kita bahas, mulai dari pelebaran perkerasan di lengkung horizontal, jarak pandang pada lengkung horizontal, dan syarat pedoman umum dalam perencanaan, di mana di sana dijelaskan perlu menghindari jenis-jenis tikungan yang ganda. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita sudahi saja ya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di attachment dilihat soal untuk tugas di pertemuan ke-6 kita ya.